Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel DJM dengan aku, Dwi Gita Maharani. Hai, ketemu lagi dengan aku udah sekian lama dan selamat datang buat kalian para penontonku yang baru mampir ke channel YouTube aku. Semoga kalian bisa langsung klik subscribe ke channel aku. Oke? Langsung aja deh kita bahas apa yang mau aku bahas hari ini. Gitu. Nah, hari ini tuh aku mau nge-review dua produk yang lagi hype banget, yang lagi booming banget. Jadi ya gak tau sih, gak tau telat, gak tau enggak, ya udah daripada enggak ya. Jadi aku mau nge-review dari brand lokal yaitu Wardah. Pokoknya nanti aku akan kupas tuntas, aku akan bahas sampai selesai tentang kedua produk ini, bagaimana di kulit aku, pas pemakaiannya bagaimana, hasil akhirnya bagaimana, dan nanti aku akan tes ketahanan. Jadi setelah aku make up full, aku akan tes ketahanan berapa lama sih si kedua produk ini bertahan di wajah aku, masih sama atau enggak kayak awal pemakaian, jadi masih coverage, masih flawless, atau udah luntur kah, atau udah bikin muncul beruntusan kah. Makanya tonton terus sampai selesai karena kalian gak akan nyesel. Oke? Oke, satu lagi aku ingetin sebelum aku mulai reviewnya, apa pasti kalian udah tahu, please like and subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian suka sama video aku, kalian boleh sebar ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, dan langsung aja, happy watching. Nah, di sini sebagai pembukaannya, sebagai awalannya, aku mau ngebahas tentang packaging luarnya dulu, terus tentang klaim-klaim kedua produknya gitu. Terus nanti aku akan kasih tahu harga kedua produk ini. Di sini pertama aku mau ngebahas tentang si foundationnya dulu ya. Jadi untuk foundationnya, packaging luarnya sudah nggak beda jauh sih ya, concealer sama foundation kayak begini. Jadi dusnya, packaging dusnya kayak begini. Dan di belakangnya tuh udah ada ingredient sama klaimnya. Seperti biasalah, seperti kemasan pada umumnya aja gitu. Dan ini aku beli shade yang nomor 02 beige. Ini aku beli di Shopee dengan harga 36.300. Dan itu menurut aku adalah harga yang paling murah gitu ya. Karena di toko-toko yang lain tuh ada yang 40, ada yang 45 gitu, ada yang mahal gitu. Jadi aku hitung-hitung beli produk yang lain dan ternyata pas banget harga si Wardahnya tuh dua-duanya paling murah gitu di toko itu. Kalau kalian penasaran sama tokonya, nanti akan aku tulis di description box link tokonya, nanti kalian cek aja. Ini langsung aku buka ya. Oh, jadi di sini juga udah tertulis claim sama shade-nya, jadi nggak cuma di kardusnya doang gitu. Tapi cuma ingredients aja yang nggak ada. Nggak ada di sini tuh, nggak ada ini. Oke, langsung aja aku mau bacain klaim-klaim dari si liquid foundationnya. Klaim yang pertama dia itu Micronized Bright Pigment, jadi mencerahkan dan jadikan kulit tampak lebih halus. Ya benar, tampak lebih halus. Yang kedua, tahan lama hingga 12 jam untuk wajah cerah natural di setiap aktivitas. Yang ketiga, oil absorber untuk bantu menyerap minyak secara optimal. Yang keempat, SPF 30 PA+++, optimal bantu melindungi kulit dari sinar UV berbahaya yang menyebabkan warna kulit lebih gelap. Yang kelima, vitamin E bantu menjaga kelembapan di kulit. Yang keenam, non-comedogenic. Nah, ini aku penasaran banget sama klaim non-comedogenicnya. Karena di produk-produk foundation, pelembab, sunscreen, ataupun powder aku gak ada klaim non-comedogenicnya. Nggak tahu akunya nggak ngeh gitu ya. Tapi setahu aku gak ada sih, gak ada klaim non-comedogenicnya. Jadi di sini ada klaim non-comedogenic, jadi aku sangat-sangat tertarik gitu. Yang ketujuh, dermatologically test. Yang ke-8, for all skin types. Oke. Jadi nanti di akhir aku juga akan ngebuktiin apakah si klaim ini bekerja di kulit aku, terjadi di kulit aku gitu. Oke, untuk yang liquid concealernya ini aku beli yang shade-nya 01 light. Untuk si liquid concealernya untuk pilihan shade-nya cuma ada dua, jadi yang light sama yang beige. Jadi masih banyakan yang si foundationnya. Kalau foundation itu pilihan warnanya, pilihan shade-nya itu ada 4. Oh, untuk concealernya kayaknya kurang. Kalau kulit kalian lebih gelap lagi, kayaknya butuh satu warna lagi deh gitu. Karena untuk concealernya pun aku nggak yakin ini nggak akan keterangan di muka aku. Aku yakin ini pasti terang, nggak tahu terang banget, nggak tahu gimana gitu ya nanti di muka aku. Kita lihat aja deh. Nah, untuk concealernya sendiri, dia ini harganya 29.900, kisaran 30 ribuan. Aku juga belinya di toko yang sama si liquid foundation. Oh, setelah aku buka ini si bungkusnya, ternyata untuk concealernya tuh dia mah nggak ada klaimnya. Ya begini aja. Berarti kita harus baca dari bungkusnya gitu. Klaimnya untuk concealernya lebih sedikit sih, cuman ada 6, kurang 2. Sama semua klaimnya, yaitu Micronized Bright Pigment, tahan lama 12 jam, oil absorber, non-comedogenic, dan dermatologically test for oil skin types gitu. Yang beda berarti apa ya? Jadi untuk si concealernya ini, dia itu nggak ada SPF
30 PA+++, kalau ini kan ada, dan nggak ada vitamin E-nya, kalau ini ada. Jadi ada dua line yang nggak ada di si concealer ini. Untuk sisanya itu sama line di foundationnya. Langsung aja kita pakai produknya. Di sini sebenarnya aku udah mukaku udah aku pakein si ini sih, si Emina Poranger, karena aku baru banget beli si produk ini. Jadi aku pengen nyobain aja cocok atau enggak ya sama si produk Wardah. Jadi kayak maksudnya cocok nggak di kulit aku, dan bagus gak sih jatuhnya kalau ditambahin si produk Wardah yang baru ini. Wah, kita cobain di pinggir dulu ya si produknya. Oh, kayaknya cocok gak sih? Wah, kayaknya pas deh. Kayaknya pas. Coba kita coba di tangan. Kalau di tangan aku pas, berarti di muka aku juga pas. Lihat, kelihatan gak sih? Tuh, di tangan aku. Ini tuh udah foundation ya. Wah, pas banget warnanya. Berarti aku gak salah pilih warna. Jadi buat kalian yang punya warna kulit kayak aku, untuk warna yang beige ini pas banget, bagus. Wah, ternyata banyak dong. Wanginya enak. Yang gak terlalu nyentrom wangi foundation gitu kan, kadang ada ya foundation yang wanginya nyentrom gitu. Oke, ini aku udah pakai sebelah sini. Cepet banget seriusan, ngeblendnya enak banget. Ini aku pakainya satu layer aja. Lihat dong. Kita zoom. Jelas nggak sih kalau di zoom? Jelas kan? Lihat. Flawless, bagus, dan nggak dempul. Oh ya, aku lupa ya nyebutin bahwa si ini tuh, si Wardah yang foundationnya itu, klaimnya dia juga natural matte finish. Tapi menurut aku ini ada sedikit keduian gitu loh. Jadi kayak demi matte finish gitu kali ya. Nggak tau deh. Pokoknya intinya ada lembab dikit tapi dikit. Lihat gak sih kalian kayak ada glowing dikit gitu. Ada pantulan dikit gitu. Nggak bener-bener matte gitu yang gimana-gimana bikin kulit kering. Enggak. Oke, aku selesaiin yang sebelah sini ya. Nah, ini satu layer menurut aku bener-bener natural. Nggak kerasa aku pakai foundation, serius. Malah menurut aku ya, kalau pakai BB cream itu lebih beratan pakai BB cream daripada pakai foundation ini. Menurut aku ya, yang aku rasain pemakaian satu layer. Dan aku baru sadar bahwa di sini tuh ada bacaan dia itu natural coverage. Jadi coveragenya tuh mungkin medium gitu ya, or sheer gitu. Jadi tapi gimana ya, dia itu menutupi kekurangan kayak warna kulit aku yang nggak rata itu ketutup gitu. Di sebelah sini tuh ada tadi warna kulit aku yang nggak rata tapi ketutup. Nah, ini bekas jerawat, lihat samar kan, walaupun masih kelihatan nggak sih di kamera, masih kelihatan sedikit banget bekas jerawatnya, tapi bener-bener samar gitu, ngerti nggak sih? Coba aku pakai dua layer ya sekarang. Aku ini kan pakai satu layer, aku pengen tahu kalau pakai dua layer itu rasanya akan dempul kah, atau coveragenya akan tambah, atau gimana gimana, akan nge-crack kah. Sebenarnya harusnya pakai concealer sih, cuman kita pengen tahu efek si foundation ini guys. Bagusnya selayer, dua layer kah, atau berlayer-layer juga bagus. Lihat, ketutupan gak sih menurut kalian? Menurut aku sih ini ketutupan, serius. Sebelumnya tuh kemarin-kemarin aku make up kayak susah banget gitu nutupin bekas jerawat ini, karena nggak tahu kenapa menghitam gitu tahu. Aku kan nggak pernah pakai makeup yang kayak full coverage banget gitu buat tutupin jerawat, karena kurang suka juga. Dan seriusan nggak ngerasa dempul walaupun udah dua layer, karena layer keduanya nggak begitu banyak juga sih, tapi beneran nggak kerasa dempul. Terus nggak bikin layer pertamanya tuh geser gitu. Jadi buat kalian yang suka pakai foundation berlayer-layer ini cocok sih, maksudnya masih aman. Oke, sekarang kita beralih ke concealernya. Oke, nah untuk aplikatornya sama kayak concealer pada umumnya, nggak ada bedanya gitu. Dan ini biasa kayak plastik itu ya, bukan akrilik. Kayaknya ini putihan putihan banget gak sih? Oh, nggak tahu, aku mau pakai dikit dulu deh.
Dan lihat kantong mata aku kemana? Tuh diliatin pakai tangan pun nggak kayak ada bekas tangan itu. Wah, udah selesai guys. Lihat, nggak begitu keterangan sih kalau udah di blend. Tadi aku belum di blend, so aku kan keterangan banget ya. Tapi buat kalian yang nggak suka kayak brightening yang gimana-gimana gitu, pilih shade-nya yang beige aja deh. Aku mau ngomong apa ya, bingung. Karena menurut aku rasanya sama aja sih sama si foundationnya, ringan. Terus mudah banget di blend, yang nggak perlu kayak tenaga gitu loh. Terus nggak menggeser si foundation yang bawahnya ya. Lihat tuh. Aku zoom lagi. Tuh. Si concealernya tuh nggak ngegeser foundation yang ada di bawahnya. Jadi foundationnya tuh nyatu banget sama si concealernya. Cakep jadinya tuh. Kalau keterangan, concealernya harusnya ada warna timpang gitu kan sama foundationnya, tapi ini enggak. Kayak ngeblend aja nyatu dengan sempurna. Berarti kalau kita pakai dua ini tuh kayak perpaduan yang sempurna aja gitu. Ngerti gak sih? Nanti kan takut aku belibet gitu. Gak tau kenapa ya, emang aku tuh karena baru-baru mungkin atau gimana, ngomong tuh masih belibet gitu loh. Jadi mohonnya dimengerti. Oh iya, satu lagi untuk si concealernya, kan kalau tadi foundationnya tuh klaimnya dia natural coverage. Nah, untuk coverage si concealernya itu medium to high coverage. Jadi berarti bisa di build up lagi, bisa lebih coverage lagi pakai 2 layer atau 3 layer concealernya itu bisa kok. Untuk concealernya kan tadi aku pakai 1 layer pemakaian tuh udah bener-bener coverage ya. Aku tadi nggak begitu banyak pakainya. Aku pengen cobain 2 layer pakai. Oke guys, jadi ini 2 layer pemakaian concealernya. Eh, Lihat, menurut aku sih nggak bikin geser concealer yang tadi ada di bawahnya. Cuman kalau kita pakai 2 layer kayak kerasa aja gitu ya. Kita pakai concealernya tuh kayak kerasa loh. Kalau tadi 1 layer tuh nggak kerasa gitu. Kita pakai concealer di bawah mata nih, di bagian sini nih. Lihat nggak sih? Tuh, kayak ngegumpel-gumpel gitu guys. Tuh di sini nih. Ada beberapa dikit, ada kecil-kecil kayak ngegumpel gitu. Gak tau perasaan aku, tapi apa yang kelihatan gak sih sama kalian? Tuh, tuh kayak ada ngegumpel, tapi kecil-kecil gitu loh ngegumpelnya kalau kita pakai 2 layer. Jadi kayaknya untuk concealer pakai 1 layer juga cukup sih, soalnya aku aja yang lebay. Aku pengen pakai 2 layer, pengen buktiin aja kalau kita pakai 2 layer bakal ketebelan atau enggak. Kalau kalian mau pakai concealernya banyak, mendingan 1 layer tapi kayak banyak gitu loh di ininya gitu. Jadi 1 kali aplikasi. Oke, gitu. Oke, aku mau selesaiin dulu makeup aku dan nanti aku akan kembali lagi. Nah, ini dia look makeupnya udah selesai. Oke, kita balik lagi ngomongin masalah si foundation sama si concealernya. Ini aku udah selesai look makeup ini kan sekitar ya setengah jam lebih lah tadi. Ditambah sama tadi pakai foundationnya, pakai concealernya. Ya bisa dihitung udah 1 jam ya ini. Kita pakai, aku pakai si concealer sama si foundationnya. Kalau dilihat deh, zoom. Kita zoom ya. Nah, untuk sementara waktu ini belum ada pergeseran sama sekali dari si foundationnya ataupun si concealernya, masih oke-oke aja. Di bawah mata pun belum nge-crack, tuh lihat deh. Tuh, belum nge-crack. Ini emang ada kerutan gitu sih di bawah mataku, tapi nggak nggak nge-crack gitu. Kalau ditarik gini tuh masih halus. Smile-nya pun tuh belum kebentuk. Ini 1 jam pemakaian ya. Nah, jadi intinya dalam 1 jam pemakaian ini masih oke-oke aja, masih fine, masih mulus, masih seger gitu ya. Dan ini aku nggak pakai loose powder sama sekali. Di sini aku cuma pakai compact powdernya Wardah yang eksklusif. Terus aku cuma tap-tap-tap tipis gitu aja, nggak tebel. Karena menurut aku takutnya nanti terlalu dempul atau nanti jadinya nggak crack gitu. Jadi aku nggak begitu tebal pakainya. Jadi tujuannya tuh cuma buat mengontrol minyak gitu. Kan jenis kulit aku itu berminyak tapi kering, ya intinya kombinasi gitu. Jadi di daerah sini kadang kering, di daerah sini kadang kering, tapi di daerah T-zone tuh berminyak gitu. Nah jadi kalau aku pakai foundation, concealer, nggak bisa gitu kalau nggak di set sama bedak gitu. Jadi tadi aku ngeset bedak sedikit-sedikit aja gitu di bagian yang sering keluar minyak, biar si makeupnya itu bisa kunci gitu kalau kita set pakai bedak gitu. Oke, setelah ini aku mau tes ketahanan si
foundation sama si concealernya, jadi jangan kemana-mana dulu. Walaupun aku nggak kemana-mana sih, aku nggak pergi keluar, tapi walaupun aku di rumah, aku kan udu, kena air, terus makan kan ada pergerakan-pergerakan gitu, ketawa ataupun ngomong ataupun apapun, pokoknya kita lihat aja nanti. Terus sekarang juga hawanya sedikit panas gitu, kita lihat si foundationnya nge-crack atau enggak, si concealernya bikin geser atau enggak. Jadi tadi aku mulai makeupan itu jam 9, sekarang udah jam 11 malam. Kita lihat lagi nanti. Oke, stay tune terus. Guys, balik lagi sama aku. Ini aku ngomongnya rada pelan gini ya. Kedengaran gak sih sama kalian? Soalnya ini udah larut pagi, bukan larut malam lagi. Ini udah jam setengah 4. Berarti aku udah sekitar 6 jam setengah pakai si foundation sama si concealer ini. Lumayan lama lah ya. Ini pun aku pindah ke kamar. Jadi aku nggak bikin di luar kamar, soalnya ada sembunyi gimana gitu ya. Jadi nggak berani gitu. Oke, langsung aja kita bahas untuk si foundation sama si concealernya langsung ya, karena ini kan pakai concealer di atas foundation, jadi nggak bisa mengklaim satu-satu gitu, nggak bisa menjudge-nya satu-satu gitu. Jadi sekarang aku mau bacain si klaimnya sambil aku perlihatkan benar terbukti atau tidaknya. Oh ya, sebelum aku bacain klaim dari foundation dan concealernya, aku mau kasih tau dulu ke kalian bahwa ini aku nggak touch up sama sekali. Tadi habis udah habis makan, habis aktivitas segala macam, lihat masih bagus. Padahal nggak touch up. Jadi paling tadi aku cuma pakai lipstick doang, sedikit di bagian tengah sini karena udah mulai hilang-hilang gitu loh tadi aku makan. Yang klaim pertama, Micronized Bright Pigment, jadi mencerahkan sekaligus menghaluskan kulit. Checklist, karena bener ini kulit aku halus, nggak kayak kasar dempul gimana gitu, enggak. Terus si foundationnya itu nggak bikin muncul gerutusan gitu di kulit aku, bener-bener kayak aduh habis pakai pelembab aja gitu, kayak second skin gitu kulit aku tuh. Pokoknya bagus dan mencerahkan juga pastinya. Jadi kulit aku tuh nggak yang gelap kusam gitu setelah pakai si foundation ini. Berarti itu artinya si foundationnya tuh nggak oxidize, oke? Okay? Karena kalau oxidize itu kulit kita akan menggelap, bahkan kayak akan kusam sedikit gitu. Tapi ini aku nggak ngerasain kusam, nggak ngerasain gelap di kulit aku. Terus klaim yang kedua, tahan lama hingga 12 jam. Walaupun aku nggak pakai 12 jam ya, tapi aku bisa mengklaim, bisa menjamin ini 12 jam pun masih tahan, masih oke gitu. Masih tersisa gitu si foundationnya di muka kalian, nggak hilang gitu. Karena ini walaupun aku cuma pakai 6 jam setengah, ini tuh kayak masih pas awal pemakaian gitu loh. Jadi semua itu masih utuh gitu loh. Paling cuma bedaknya doang yang luntur hilang dikit gitu. Soalnya tadi pas aku udu, aku kan elap, aku tap-tap gitu pakai pakai anduk. Nah, si anduknya tuh kayak cuma ada bekas bedak doang. Jadi kayak coklat samar tipis gitu, kayak bekas bedak. Jadi nggak ada bekas foundation gitu. Dan nggak ada yang geser pas aku selesai udu. Pokoknya tetap flawless, tetap bagus pas aku selesai udu gitu. Buat kalian yang nyari foundation yang second skin, lokal, terus murah harganya gitu, pokoknya ini the best. Oke, lanjut ke klaim yang ketiga, oil absorber, untuk membantu menyerap minyak secara optimal. Checklist, karena bener banget ini kulit aku nggak hina, lihat dong, glowingnya glowing sehat, glowing karena highlighter aja gitu, lihat dong. Jadi paling di daerah hidung sini nih sedikit, sama di daerah sini nih kulit aku yang memproduksi minyak, tapi cuma sedikit doang gitu. Dan di daerah sini yang hebat, enggak sama sekali hinyai, ini kering enggak, hinyai enggak, jadi kayak lembab aja gitu. Pokoknya jadi kerasnya itu kayak lembab aja, pokoknya gak ada yang luntur si foundationnya, pokoknya masih kayak awal gitu. Bagus, aku suka ini loh kalau ngeliat make up, apalagi kayak complexion-nya itu cakep banget, aku jadi bersemangat dan suka banget gitu sama produknya. Klaim yang keempat, vitamin E bantu menjaga kelembapan di kulit. Tadi aku udah bilang kan di jidat aku itu rasanya lembab, dan sama halnya dengan bagian sini. Jadi rasanya tuh lembab aja gitu, nggak hinyai, nggak kering. Pokoknya rasanya lembab aja gitu. Langsung ke klaim yang kelima, non comedogenic. Nah, ini yang aku pengen buktiin ke kalian, benar tidak non comedogenic. Nah, kalian bisa lihat di hidung aku ada menggigit gak sih? Ada ya dikit tuh. Tuh. Di sebelah sini nggak ada dong. Di sebelah sini nggak ada, di sebelah sini nggak ada. Nah, berarti benar checklist non komedogenic, walaupun nggak kayak flawless mulus gitu, nggak ada komedonya nggak, tapi setidaknya tidak mengaktifkan komedo-komedo aku gitu. Tapi kan aku, padahal tadi aku tuh pas mau make up aku nggak sempet nge-scrub hidung aku sama ini aku nih, bagian sini aku nih yang ada komedonya. Tapi lihat, komedo aku nggak bangun gitu loh, nggak aktif gitu loh, cuman di bagian sini aja nih, tapi nggak kasar banget gitu, cuman kasar dikit. Terus klaim yang ketujuh, for all skin types. Yang terakhir juga menurut aku buat kulit kombinasi nih aku cocok.
Dan aku juga pernah apa ya, lihat-lihat YouTube yang pada pakai jenis kulitnya berminyak juga masih cocok, masih oke-oke aja, dan yang jenis kulitnya kering juga masih oke-oke aja, masih cocok. Tapi untuk kalian yang jenis kulitnya berminyak, yang benar-benar super berminyak, yang hinyai gitu, terus yang jenis kulitnya super kering, yang benar-benar sampai mengelupas kulitnya sampai mengelotok itu, aku nggak tahu ini cocok atau enggak karena aku belum denger-denger juga sih gitu. Ini kan ada embel-embel matte gitu ya, takutnya malah kayak makin mengelupas, makin kering gitu loh, yang aku takutin, tapi belum tahu ya. Jadi boleh silahkan kalian coba. Oke, kalau kalian tetap penasaran. Tapi kalau kalian mau coba tuh menurut aku tipis-tipis dulu, jangan sampai berani sampai tebel gitu loh, sampai dempul pakainya gitu. Jadi tipis dulu aja. Oke, mungkin segitu aja dulu dari aku ya. Dan untuk penilaiannya, kalau aku bisa kasih nilai 1 sampai 10 untuk si foundationnya, aku kasih nilai 9 untuk si foundation ini, karena dia itu mau kita build up lagi, mau kita beberapa layer pun kayak masih cakep aja, masih enak aja dipakainya di kulit aku. Dan dia itu nggak oxidize yang parah gimana-gimana gitu. Dan dia itu second skin gitu yang aku bikin suka. Dia itu kayak bener-bener tuh lihat bertahan di kulit aku, nggak geser sama sekali. Aku gosok-gosok juga bagus banget pokoknya. Terus untuk si concealernya aku kasih nilai 8 lah ya. Ya sebenarnya sama bagusnya gitu sama si foundationnya, coveragenya adaan banget, nutupin kantong mata, bekas jerawat. Tuh sampai sekarang bekas jerawat aku masih ketutup dong, lihat. Tapi yang kurang dari si concealer ini yaitu sedikit memperjelas garis-garis halus yang ada di bawah mataku. Yang kedua, dia itu kalau kita pakainya 2 layer si concealernya itu agak menggumpal gitu. Di bagian bawah sini agak menggumpal. Walaupun sekarang nggak kelihatan tuh yang menggumpalnya. Karena kan udah ditimpa sama eyeshadow, jadi nggak kelihatan. Nah udah, itu kekurangannya 2. Jadi aku saranin buat kalian pakainya cukup 1 layer aja buat si concealer ini. Karena ngapain juga 2 layer kan? Nggak usah kelebayan. Aku tuh tadi cuma pengen ngetes doang gitu. Oke, udah sih segitu aja ya. Udah capek juga. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin aku ngomong, yang udah menerima review aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang pengen coba 2 produk ini. Oke? Tapi sebelum aku tutup, sekali lagi aku mohon kalian like and subscribe channel aku. Aduh, lemes banget. Subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kalau kalian suka sama video aku, silahkan kalian sebar ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kalian kasih tahu nenek kalian, kakek kalian, opa kalian, ibu kalian, bapak kalian, saudara kalian buat nontonin YouTube aku. Oke, biar aku makin bersemangat. Oke deh, bye-bye. Sampai jumpa lain waktu.